Menimbang kunir putih sebanyak 1 on. Kemudian tahap selanjutnya adalah melakukan pengecilan ukuran dengan cara dirajang. Tapi sebelum itu kita kupas dulu untuk memisahkan kunir putih dengan kulitnya. Kita kupas dulu bagian temu putihnya atau kunir putihnya untuk memisahkan kulitnya. Setelah temu putihnya atau kunir putihnya sudah bersih dan dibuang kulitnya, kita rajah kecil-kecil seperti ini menggunakan talenan sampai semua kunir putihnya habis. Setelah dirajang tipis-tipis selesai, kita buat ke dalam nampan. Kita ratakan untuk kita keringkan di bawah sinar matahari. Memetik pegagan yang ada. Selanjutnya kita cari meniran dan memetiknya di pekarangan rumah, mungkin ada di samping-samping rumah atau sawah-sawah, dan ambil berapa kita perlunya. Nanti kita ambil cuma bagian daunnya saja. Dan menirannya sudah kita cabut, tinggal kita ambil bagian daunnya saja. Nah, setelah itu kita pisahkan daun dan dari batangnya dengan cara digunting-gunting. Kita ambil bagian daunnya saja dan buah-buah yang ada di bawah dedaunan sampai semuanya habis. Setelah selesai, kita rapikan, kita panaskan di bawah sinar matahari untuk melakukan pengeringan. Didiamkan sampai dia mengering. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air pada Simphilia kunir putih dan waktu menyimpan lebih lama. Pegagannya silahkan dipanaskan terlebih dahulu di bawah terik sinar matahari untuk mengurangi kadar air yang ada pada pegagan itu sendiri. Setelah kita ambil daun dari menirannya, kita panaskan di bawah sinar matahari sampai mengering untuk mengurangi kadar air yang ada pada meniran. Setelah dirasa melihat sudah kering dan dilihatnya dari ini sudah patah, berarti ini benar-benar sudah kering. Jadi silahkan diangkat dan diproses selanjutnya untuk proses dihaluskan kembali. Untuk menirannya juga bisa dilihat sudah sangat kering, jadi bisa diangkat. Dan pegagannya juga bisa dilihat sudah sangat kering dan silahkan diangkat. Kemudian adalah proses sortasi kering yang dilakukan pada
Pembuatan serbuk dengan tujuan dilakukan untuk memisahkan dari benda-benda asing yang terikat selama proses pengeringan. Misalnya, kulit kupasan, pasir, dan benda asing lainnya. Hasil sortasi kering dapat langsung digiling atau ditepungkan sebagai bahan pengering dalam pembuatan ekstrak. Dan langsung aja ini buat ke dalam blendernya. Setelah dibuat dalam blender, kemudian yaitu melakukan penggilingan dan pengayakan. Bertujuan untuk mengubah bentuknya menjadi tepung atau bubuk sebagai bahan pembuatan kapsul. Dah, kita nyalakan. Dah terjadi penggilingan melalui blender. Kemudian kita hasil penggilingan tadi kita ayak menggunakan ayakan. Jadi hasil gilingan dan ayakan yang lolos akan digunakan sebagai bahan yang digunakan untuk melakukan bahan ekstraksi kering. Nah, kita lakukan pengayakan. Nah, ini yang sudah lolos dari ayakan, sedangkan ini yang tidak, jadi yang tidak lolos dari ayakan kita buang saja. Proses kunir putih meniran pun seperti itu prosesnya. Begitu pula dengan pegagan nantinya. Dan ini adalah meniran yang akan kita giling. Meniran yang sudah jadi serbuk kita lakukan pengayakan. Ini adalah meniran yang tidak lolos dari saringan atau ayakan, dan ini adalah meniran yang sudah lolos. Jadi sisanya kita buang untuk pegagan. Hasil meniran yang sudah digiling, kemudian kita lakukan pengayakan. Nah, ini pegagan yang sudah kita ayak, ini yang tidak lolos dari ayakan, dan ini yang sudah lolos dari ayakan. Setelah semua bahannya digiling dan sudah diayak, proses selanjutnya adalah pencampuran. Kegiatan ini mencampurkan antara hasil ekstraksi serbuk dari ketiga bahan, yaitu dengan perbandingan ini kunir putih sebanyak 2, pegagannya 1 kita campur, dan yang terakhir adalah meniran dengan 1 perbandingan. Dan kita aduk-aduk supaya jadi 1. Ini sudah menjadi 1 antara meniran, pegagan dengan kunir putih. Setelah proses pencampuran, kita ke proses pengkapsulan. Nah, ini kapsulnya ada beberapa ratus, hampir 500. Ini kita keluarkan sedikit dulu. Setelah itu kapsul ekstraknya ini tadi kita masukkan ke dalam kapsul. Nah, ini kapsulnya sudah kita buka dan kita masukkan ekstraknya tadi. Nah, sampai terisi penuh. Setelah terisi penuh, kita tutup kembali dengan kapsul yang satunya. Nah, itu dilakukan sampai semua kapsul habis. Nah, ini sudah proses pengkapsulan yang tadi sudah kita buat ekstraksinya. Ini mungkin ada baru 30 dan masih banyak lagi ekstraknya. Nah, mungkin bisa dilihat ekstraknya masih banyak, jadi kita buat dalam botol yang akan diisi oleh kapsul. Adalah botol kapsul
yang diproduksi oleh produksi rumahan yang bernama Novmaden, yang sudah diberi stiker namanya, dan ini ada juga kotaknya. Nah, jadi dalam satu botol ini berisi 30 kapsul. Jadi kita buat saja sampai 30 kapsul. Karena ini kapsulnya ada 30, tadi sudah dibuat dengan ekstraksinya, jadi langsung kita buat saja sebanyak 30. Nah, sudah habis kan, satu botolnya isinya 30 dan hampir penuh. Kita tutup. Dan ini siap untuk diedarkan ke pasaran. Nah, ini juga ada kotaknya, kita buat dalam kotaknya. Ekstraksi jamu herbatus pegagan atau 100% ekstrak pegagan sudah siap kita edarkan di pasaran. Ekstraksi pegagannya tadi sudah habis, dan itu terdapat ada sekitar 300 kapsul. Berarti dalam satu kotak atau satu botolnya itu isinya 30, berarti ada 10 botol ekstraksi pegagan yang akan diedarkan di setiap warung atau toko yang ada. Nah, ini adalah jamu herbatus 100% ekstrak pegagan yang sudah siap diedarkan. Ya, bagi yang mau atau minat untuk membelinya, khasiatnya bisa untuk meringankan gejala sakit pinggang dan nyeri-nyeri otot lainnya. Bisa dibeli di produksi rumahan yang ada di Sungai Dabuk, Jalan AMDP Jambuan, atau pertokoan Amalia. Tapi di beberapa apotek yang ada di Sungai Dabuk juga sudah tersedia. Oke.